selamat datang, selamat berjumpa. Kita bertemu lagi di semester ganjil tahun 2020. Oke, di sini untuk kelas manajemen aset kita bertemu dengan prodi keuangan kelas 3A. Betul ya? Oke, ya selamat datang teman-teman yang sudah hadir di live chatnya. Hari ini yang mau saya sampaikan adalah secara umum, gambaran secara umum bagaimana kelas kita akan dilaksanakan. Jadi, seperti yang saya tulis di layar ya, Anda tentu bisa membaca bahwa kita itu akan belajar banyak hal yang sangat berguna bagi kita nanti, terutama ketika Anda nanti ingin mengerjakan skripsi yang topiknya adalah manajemen aset. Nah, ini kayaknya cocok karena manajemen aset sendiri cakupannya cukup luas ya. Dan tentang materi akan kita bahas di video selanjutnya. Dan sambil belajar, kita pun juga sambil membuat memori bersama. Jadi teman-teman tentu nggak akan bisa mengulang semester ini tahun depan ya. Jangan sampai mengulang semester depan. Ya, kita ketemu dengan teman-teman ini hanya semester ini saja. Jadi nikmati setiap detik, setiap pertemuan yang kita punya. Oke, yes. Bagi Anda tentu sudah ada sebagian yang pernah ikut kelas saya di semester lalu, waktu mata kuliah penganggaran. Namun jangan khawatir, karena setiap mata kuliah punya style yang berbeda. Jika penganggaran punya style semacam itu, manajemen aset tentu akan berbeda. Walaupun mungkin ada hal-hal yang sama ya, tapi tentu berbeda. Karena di sini, mata kuliah ini, kita akan ada yang namanya diskusi. Teman-teman pasti akan presentasi. Juga nanti kita akan adakan diskusi. Dan bagaimana ya cara kelasnya? Pertama, lectures, yaitu penyampaian materi ya. Penyampaian materi secara umum akan menggunakan video, yaitu seperti ini, menggunakan YouTube. Jadi teman-teman harus hadir dan menonton pada saat live-nya, premiernya. Kemudian bagi Anda yang masih kurang jelas tentu bisa mengulang videonya kembali gitu ya. Harapan saya kalau video bisa diakses berulang-ulang. Ketika ada gangguan internet kayak gitu, teman-teman juga masih bisa akses lagi. Kalau Zoom gitu kan teman-teman kadang-kadang sinyalnya putus, hilang, nggak mengikuti kelasnya. Tapi saya akan juga combine dengan Zoom atau Google Meeting. Nanti kita akan coba semua ya teman-teman ya. Mana yang paling cocok buat kelas kita. Karena kadang-kadang untuk presentasi perlu ditampilkan di layar, kemudian disampaikan secara real time, ketika ada pertanyaan bisa langsung masuk gitu. Jadi YouTube, terutama materi kelas kita akan menggunakan video di YouTube. Kemudian grup presentasi atau proyek, nanti teman-teman akan saya bagi grup ya. Jadi grupnya nanti akan kita sepakati. Teman-teman mau saya yang bagi atau teman-teman cari sendiri gitu. Kemudian selain kerja kelompok juga ada kerja individu. Ya, ini teman-teman harus bertanggung jawab pada nilainya masing-masing ya dengan kerjaan individu ini. Kemudian ada midterm, yaitu ujian tengah semester. Jadi ujian tengah semester mungkin ada tryout-nya juga ya. Tryout nanti fungsinya juga percobaan bagaimana ujian akan berlangsung. Jadi supaya nggak kaget. Jadi teman-teman ada tryout-nya dulu, kurang lebih ujian nanti akan semacam itu. Nah, nilainya, ini saya masukkan aja langsung karena nilai tryout teman-teman udah belajar, sudah mempersiapkan, masa nilainya nggak dihitung? Jadi saya tetap masukkan, pertimbangkan sebagai nilai juga. Jadi harus masuk situ. Serta final exam. Nah, ujian akhir semester di akhir semester ini ya, bulan Desember mungkin, dan soalnya akan sama seluruh prodi. Di satu prodi itu akan sama. Jadi teman-teman di kelas A, B, C semua sama, dan mata kuliah yang diajarkan tentu akan sama gitu ya. Kemudian untuk semester ganjil ini teman-teman silahkan join di Edmodo. Ya, walaupun mungkin ada perubahan ya, di tengah-tengah kita akan menggunakan LMS bisa jadi. Tapi sekarang untuk
beberapa pertemuan ke depan, silahkan join Edmodo. Untuk Anda kelas keuangan 3A, silahkan join dengan kode ini. Tadi juga saya sudah sebutkan ke komunikatornya, teman-teman silahkan join. Dan jangan lupa kalau join Edmodo, please pakai nama sesuai absensi. Jadi kalau di absen tadi namanya Ima Kristanti, tulis penuh Ima Kristanti. Kalau ada singkatan, jadi Ima, misalnya nama saya Ima Dwi Kristanti, berarti di absensi tulisannya Ima D. Kristanti, persis, tuliskan sama seperti itu. Gitu ya, karena sebagai urutan list juga, dan lebih mudah untuk merekap kehadiran dan nilai teman-teman. Jadi tolong kerjasamanya tulis nama sesuai absensi. Kemudian ya sekedar informasi ya, bahwa selain mengajar kelas keuangan 3A, saya juga mengajar kelas lain. Mayoritas kelas 1, saya ngajar kombis, komunikasi bisnis. Yang bidang saya juga sih, saya udah lama mengajar ini. Sama aplikasi komputer bisnis, ini juga bidang saya juga. Karena pekerjaan saya yang pertama itu sangat berkaitan dengan Microsoft. Nah, di sini kan teman-teman ingat ya, belajar Microsoft, Excel-nya sudah yang level advance. Kalau Excel-nya sekarang anak kelas 1 nih levelnya udah yang lebih rumit gitu. Oke. Nah, teman-teman tentu bertanya ya, bagaimana cara mendapatkan nilai yang bagus. Bagi Anda yang ikut mata kuliah penganggaran dulu, oh nilainya bagus-bagus. Wah, absennya walaupun bolos gak keterekam. Wih, jangan salah ya. Nah, penganggaran karena budgeting berbeda sama manajemen aset. Di sini saya rasa untuk mendapatkan nilai A, saya rasa lebih sulit teman-teman. Namanya sih kelasnya juga tingkatnya udah lebih tinggi, tentu lebih sulit. Tapi yang jelas jika Anda jujur, disiplin, dan bisa bekerja sama dengan tim, tentu akan mendapatkan nilai yang baik. Jadi teman-teman silahkan hadir selama kelas berlangsung. Jadi kelas nanti kan modelnya macam-macam ya teman-teman ya. Ada yang live YouTube seperti ini, Anda harus hadir karena saya absen di tengah-tengah. Di tengah-tengah gini saya panggil dan Anda harus menuliskan di kolom live chatnya. Dan kemudian nanti akan dibantu oleh, nah, jadi setiap hari saya punya asisten saya akan membantu saya untuk merekap kehadiran. Kayak gitu. Kemudian supaya cepat ya, supaya di akhir kelas sudah muncul hasilnya siapa aja yang nggak hadir, kayak gitu. Ya, ketahuan, supaya nanti nggak ada yang kesel di belakang. Jadi semester lalu, ini sekalian cerita ya, semester lalu saya sudah ngabsen sesuai live chat gitu. Kemudian ada mahasiswa yang ya sudah masuk semester ini gitu ya, sudah libur kemarin, baru tanya, Bu, saya kok dapat alfa 6 jam. Loh, lah saya sebutkan di situ buktinya dari live chat nggak ada nama dia gitu. Nah, pelajaran berarti buat saya bahwa kalau absen ini teman-teman juga harus tahu ya bagaimana hasilnya setiap pertemuan. Jadi nanti ada asisten saya yang akan membantu untuk merekap kehadiran nanti, dan juga menuliskan di akhir siapa aja yang tidak hadir, ada rekapnya. That's why kita punya WA group untuk menyampaikan ya. Jika live chat tentu saya nggak bisa menampilkan langsung di sini. Karena live chat untuk share screen kan nggak bisa ya. Untuk live YouTube-nya ya, live videonya. Oke. Nanti kita berkomunikasinya lewat chat ini ya. Silakan nanti kalau saya ada yang saya sampaikan, saya tuliskan seperti tadi. Oke, jadi jujur ketika kelas masuk, beneran masuk. Nulis nama berarti artinya benar-benar hadir di situ. Kemudian disiplin. Kalau kelasnya jam 8.40, tentu jam 8.40 udah siap ya. Seperti di kelas biasanya udah rapi, udah siap. Nah, kadang-kadang nanti akan saya minta untuk mulai chat Zoom, menggunakan Zoom. Jadi Anda harus kamera on dan hadir. Mungkin ketika materi diperkenankan untuk mematikan video hanya ketika diberitahu. Hanya ketika ada informasi boleh dimatikan sebentar. Tapi selain itu, jika tidak ada pengumuman itu, harus on, harus di depan layar. Oke, Anda mungkin punya cara bagaimana cara mensiasati, awas kalau dipanggil, ada perubahan yang
aneh-aneh ya, yang mencurigakan, tentu bisa diartikan Anda tidak hadir ya. Jadi, please be honest sama disiplin. Kemudian karena kita ini belajar sebagai anggota tim yang baik, tentu jadilah anggota tim yang baik, yang berkontribusi pada timnya, dan juga karena kita satu kelas ini adalah satu tim, jadi bagaimana cara kita nanti bisa mendapatkan hasil maksimal sama-sama. Ini kita bilang kita ya, karena saya juga dinilai. Jadi teman-teman, tolong kita harus jadi anggota tim yang baik ya, saling support. Ketika ada masalah, jangan sungkan, tanya aja nanti akan saya bantu semaksimal mungkin. Teman-teman juga kalau ada temannya bermasalah, kesulitan, silakan dibantu. Karena kita harus berkontribusi pada tim ini. Nah, dengan demikian kan kita baru bisa maju gitu ya. Oke, kemudian apalagi yang penting untuk disampaikan di awal kelas ya? Biasanya saya sampaikan ini ketika kelas yang tatap muka. Nah, teman-teman, jadi ini ya, biasa saya di depan, di awal pertemuan tuh selalu membicarakan ini karena penting. Teman-teman tahu masuk prodi ini, tapi nggak tahu nanti mau jadi apa. Terus tujuannya apa gitu. Teman-teman, ini ada 2 hal yang teman-teman harus tahu. Bagaimana caranya Anda tahu? Nah, coba cari tahu ya, karena di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ini. Oke, jadi saya sampaikan ini, nggak saya tulis, mau ngecek nih teman-teman mengikuti kelas saya apa enggak. Kalau mengikuti kelas saya pasti ngerti. Pasti mencari tahu 2 hal ini. Cari visi dan misi prodi keuangannya Polinema itu apa. Terus carilah browsing kode etik mahasiswa Polinema itu apa. Kalau mau cari tahu juga kode etik dosen, kode etik karyawan, nah, tenaga kependidikan namanya kalau karyawan itu. Bagaimana supaya kita kalau beraktivitas tahu aturan mainnya gitu kan. Nah, teman-teman, ini hal yang menarik loh kalau teman-teman lihat di bagian kode etik nanti. Kemudian untuk jadwal kita, nah 3A itu kan yang hari Selasa ini dipisahkan oleh jam istirahat ya lah. Dipisahnya jangan jauh-jauh ya, nanti rindu katanya. Jadi teman-teman, pilihannya kita mulai jam 8.40, kemudian sampai akhirnya 8.25, atau kita mulainya lebih lambat 15 menit, mulai jam 8.55, atau sampai 10.35, atau sesuai jadwal 8.40, kemudian ada break sebentar, dan juga sampai 10.35. Nah, semua itu akan tentatif ya, akan disesuaikan dengan keadaan kelas kita. Kalau semacam ini, it's okay, mungkin kita nggak full sampai 10.35. Tapi kalau diskusi, ya mungkin ya, gini, menurut pengalaman saya, untuk jam pertama, jam ketiganya, itu full untuk video saja, misalnya menggunakan YouTube, kemudian istirahat, dan juga kita kembali lagi jam keempat untuk diskusi. Kayak gitu. Jadi ini sangat tentatif, makanya luangkan waktu ketika jam mata kuliah manajemen aset, tentu teman-teman harus sudah siap menerima pelajaran. Kemudian bagaimana dengan terlambat? Kalau Anda terlambat ikut live YouTube-nya, oke, yes. Pokoknya langsung datang mengikuti dan ya sopan juga ya. Mohon maaf Bu, saya baru hadir. Kemudian saya akan mengikuti sampai akhir, misalnya kayak gitu. Demikian juga ketika tidak masuk, teman-teman tentu harus izin ya ketika ada acara, sehingga tidak bisa mengikuti live YouTube atau diskusi, tentu Anda harus menyampaikan. Saya sih fine saja ya ketika Anda menggunakan WhatsApp kemudian izin dengan sopan, it's okay, boleh. Anda boleh izin. Nanti saya tandain sebagai ya, izin. Tapi karena ini kelasnya online ya, pembelajaran jarak jauh, tentu walaupun Anda dalam perjalanan sebenarnya masih bisa mengikuti kelas ya. Nah, jadi usahakan semaksimal mungkin untuk full 100% mengikuti kelas. Kemudian jangan lupa ada tugas, ya seperti yang saya sebutkan tadi ya, tugas yang kelompok atau individu. Kemudian untuk kuis, tes,
Ujian, ya semuanya individu. Jadi tolong yang aktif selama diskusi. Karena nilai keaktifan pun juga bisa mengangkat nilai Anda ketika misalnya midterm-nya kurang bagus, lumayan 1 poin itu bisa mengubah segalanya. Nilai Anda 80, Anda akan dapat B+. Tapi kalau nilai Anda 81 karena satu keaktifan Anda berkata, menjawab pertanyaan atau bertanya dan bisa memulai diskusi dengan baik, nah itu Anda akan mendapatkan 1 poin keaktifan. Sehingga yang tadi nilainya 80 ya bisa jadi 81, bisa dapat A. Nah, kemudian teman-teman tentu harus kreatif dan juga percaya diri. Kadang-kadang ketika diskusi itu penyakitnya adalah tanya yang sebenarnya udah tahu jawabannya, cuma tanya, ngetes gitu, pokoknya ya pokok ngomong gitu lah. Nah, teman-teman, kita akan lebih kritis ya dalam menanggapi pertanyaan dan juga saat bertanya. Jadi ada loh kadang-kadang pertanyaannya nanti walaupun Anda bertanya tapi tidak dapat poin, bisa juga. Ya, bisa jadi karena ya diskusi. Seperti gini, misalnya contoh, mohon maaf tadi di halaman ke-5 maksudnya apa ya itu? Nah, semacam itu saya tidak akan catat sebagai poin. Mengapa demikian? Tentu ketika diskusi, peserta itu nggak boleh nol, nggak boleh nggak tahu apa-apa. Ya, jadi Anda harus tahu, mohon maaf, contoh misalnya, mohon maaf, di halaman ke-5, apakah yang dimaksud dengan pengadaan aset? Apakah pengadaan aset ini merupakan ini, atau ini? Nah, semacam itu. Jadi ketika bertanya tidak kosong, tapi juga ada ekspektasi yang Anda pikirkan. Apakah pikiran saya betul atau salah? Tapi yang jelas pikiran saya semacam ini. Bagaimana menurut kelompok penyaji? Semacam itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti moderator ini perannya sangat penting. Nanti moderator yang bertugas harus bisa membawa suasana ya, MC-nya harus bisa membawa suasana dan menggali lebih dalam dari pertanyaan itu tadi supaya kita pun jadi kreatif ya. Dan tetap percaya diri karena teman-teman itu juga sama aja loh dengan Anda. Ya, sama saja. Nggak ada perbedaan karena kita start dari poin yang sama. Jadi percaya diri saja. Nggak mungkin ketika Anda bertanya mengemukakan pendapat kemudian Anda dicibir. Oh, yang nyibir itu malah yang minus ya karena dia sendiri nggak aktif malah cuma ngomentarin ya julid banget gitu ya. Jadi teman-teman please be confident. Dan satu lagi tolong tidak ada plagiarisme. Jadi tolong yang jujur, semua tugas harap dikerjakan. Ketika Anda mendapatkan dari sumber, tulis sumbernya dengan jelas. Jadi ingat ya bahwa Anda akan bisa mendapatkan nilai yang bagus, bisa lulus dari mata kuliah ini jika Anda bekerja dengan keras. Saya tahu di kelas online semacam ini tentu lebih banyak tantangannya. Ini saya amati sekali di semester yang lalu. Banyak yang nyantai-nyantai kayak gitu. Dan mau saya kasih nilai jelek itu kok ya gimana ya? Datanya sendiri kurang, saya tidak bisa membuktikan bahwa kerjaan ini adalah bukan pekerjaan Anda, itu sangat sulit untuk dibuktikan. Kalaupun bisa, jadi contoh saya suka dengan contoh-contoh nih. Semester lalu saya ngajar penganggaran. Hasil akhirnya bisa segini. Padahal di tengah-tengah nilainya berbeda. Nah, itu saya temukan di beberapa orang. Di beberapa orang semacam itu. Cuma kalau saya cuma nemukan 2 orang, kan itu nggak adil. Bagaimana dengan beberapa anggota yang lain? Bisa jadi dalam satu kelas tadi yang mengerjakan hanya beberapa, kemudian sebagian ada yang mencontek. Tapi kan saya harus memeriksa satu-satu tuh. Bagaimana perhitungannya, apakah betul hanya salah menulis sehingga hasilnya semacam itu, atau benar-benar di tengah-tengah jalan sudah mengcopy pekerjaan orang lain. Nah ini teman-teman, saya kurang data semacam itu. Jadi saya kalau nggak ada data, saya pun nggak berani. Tapi teman-teman, tolong untuk semester ini manajemen aset, tentunya bagi Anda yang sudah pernah mengikuti kelas saya,
ini akan berbeda karena modelnya berbeda, mata kuliah berbeda, tentu Anda harus bekerja keras, tidak boleh disamakan oleh semester lalu, oke? Yes. Untuk pertanyaan diskusi, nanti akan kita bahas ya, pertanyaan tentang kelas ini secara umum. Penilaian, ya nilai, tentu berdasarkan nilai. Skor partisipasi, kemudian kehadiran ya. Kehadiran ini punya poin penting ya, berapa 25% dari nilai juga berdasarkan dari kehadiran. Kemudian segala macam bentuk kecurangan akan saya nilai D. Jadi saya ingatkan di awal, segala bentuk kecurangan untuk semester ini mata kuliah manajemen aset, kecurangan akan saya nilai D. Dalam tugas individu, kelompok, ketika ada kecurangan, saya akan sebutkan kecurangannya itu apa aja, yaitu bukan tulisan sendiri, kemudian mendapatkan dari internet, sama dengan teman. Nah, itu akan saya buktikan dengan tes plagiasi. Jadi saya bisa menemukan ya, semester lalu bukan di kelas penganggaran ya, karena angka banyak tentang angka-angka, nggak bisa. Di kelas yang esai, terutama dalam tugas esai, saya bisa temukan kesamaan data dari dua mahasiswa dengan kesamaan 95%, karena ternyata tugasnya ngopi. Dan juga saya tahu ketika teman-teman menggunakan data milik teman. Jadi ada mahasiswa, sudah selesai, kemudian draftnya tadi Anda buka, kemudian Anda revisi. Anda menggunakan milik teman, kemudian kata-katanya diubah. Nah, itu pun juga bisa ditemukan. Bagi Anda yang punya waktu, bisa cek lah. Di Word itu ada yang namanya revise, di bagian review, kalau nggak salah ya. Di tab review itu, Anda bisa cek dokumen. Kemudian, ya kalau itu untuk cek dua dokumen, nanti akan ditemukan ya, bagian yang sama akan ter-highlight. Kemudian, kalau dokumennya dalam bentuk box-in, jadi satu kelas dalam satu folder, itu pun juga bisa ditemukan. Jadi tolong teman-teman, ketika tugas dari saya, ingat tugas dari saya harus memulai dari awal secara sendiri-sendiri, secara individu. Jadi Anda harus membuka Word Anda sendiri dengan menggunakan komputer, kemudian mengisikan. Jika menggunakan data teman, walaupun diubah 80% diubah, gitu tetap ketahuan sebagai plagiasi. Jadi tidak bisa nggak bisa begitu ya. Saya tekankan di awal, saya ulangi lagi, ya ini penting sekali, segala tugas harus dikerjakan dari awal sendiri. Ketika butuh bantuan, tanya saja. Kemudian ketika Anda sudah mendapatkan ide, baru tuliskan. Karena itu ya, segala bentuk kecurangan akan saya beri nilai D. Dan ini banyak caranya ya. Tentu Anda kalau tahu ada yang namanya plagiarism checker, atau apa ya, kalau website yang free, jadi ada, kalau plagiarism checker itu website yang berbayar ya, ada Plexscan. Kemudian ada yang digunakan kampus ini namanya apa sih, saya lupa ya, semacam Turnitin gitu. Jadi untuk memeriksa plagiasi dari data di internet. Dan juga ketika kita memeriksa database, jadi bukan, kalau tugasnya teman-teman kan udah dipublikasikan di internet nih. Jadi memeriksa database yang saya punya antar mahasiswa itu juga bisa. Jadi tolong jangan macam-macam. Nah, ini bukan menggertak ya teman-teman ya. Contohlah, kalau Anda punya beberapa data di satu folder gitu. Tentu kita bisa tampilkan author ya, nama yang membuat dokumen ini, ukuran file. Itu saja diurutkan sudah bisa ketahuan mana yang mengambil data teman. Ya mudahnya gitu kan. Ketika Anda memakai, misalnya saya mau pakai datanya si A nih. Datanya si A saya buka, kemudian si autornya kan jadinya tetap nama si A, bukan nama saya. Jadi kalau namanya mahasiswa B, kalau autornya A, nah kan aneh. Nah, tentu teman-teman sudah bisa ubah ya. Misalnya di ya bagian autor nanti diubah, oke. Tapi satu kali mungkin lolos. Bagaimana dengan kali kedua? Nah, pasti ada tupai itu katanya sepandai-pandainya meloncat pasti jatuh. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi tolong saya ingatkan lagi, yang jujur, disiplin, dan juga kerja keras lah, karena pasti nanti hasilnya akan maksimal. Oke, untuk informasi awal kelas,
info data saya ya, teman-teman. Ini tadi juga sudah saya sampaikan ya. Bagi yang belum tahu, nama saya Ima Kristanti, panggil aja Bu Ima. Untuk bidang saya, keuangan ya, saya S2-nya keuangan, kemudian teman-teman bisa hubungi saya di WA. WA untuk, ya WA pun sekarang saya slow respon ya, karena saya mengajarnya juga banyak. Ketika mengajar tentu saya tidak bisa mengakses, membuka WhatsApp. Dan juga saya akan sibuk sekali semester ini karena selain pekerjaan saya mengajar, saya juga jadi editor di jurnalnya ini, di Jeram ya, jurnalnya Polinema. Saya sebagai editor. Kemudian selain itu saya pun juga punya kegiatan lain di lapangan ya. Saya biasanya dinas lapang kalau sore. Ya, saya dan keluarga punya ya sepetak tanah gitu ya. Kamu biasanya berkebun kalau sore, waktunya nyiram. Jadi kalau pagi ngajar, kemudian jika ada waktu luang saya biasanya ngurus jurnal, sore pasti berkebun, kalau enggak lagi olahraga ya. Atau di siang-siang itu biasanya saya ngecek saham saya. Jadi Bu Ima juga seorang investor saham. Bagi Anda yang juga tertarik pada investasi, menabung saham, boleh kita kapan-kapan ngobrol gitu ya. Mata kuliah manajemen asetnya juga akan membicarakan portofolio ya. Jadi teman-teman, bagi yang tertarik ingin mempersiapkan sejak awal, bagaimana ya cara membuat rekening saham, bagaimana saya supaya bisa beli sahamnya, teman-teman bisa bertanya ya. List pertanyaannya nanti saat diskusi, tentu kita tidak hanya membahas materi, tentu kita juga akan membahas hal-hal yang sedang in di bidang keuangan akan kita bahas, kita diskusikan. Video akan banyak di channel saya di Ima Kristanti. Silahkan Anda cari, ketik saja nama saya akan muncul profilnya ya, di @wodi juga sudah ada. Saya nggak minta Anda untuk klik subscribe, nah. Jika Anda butuh saja, jika Anda butuh biar nggak ketinggalan kelas boleh, tapi saya nggak wajibkan itu. Kemudian bagian kiri ini ada pengalaman kerja saya. Saya rasa kurang begitu menarik ya. Kita yang menarik saja. Jadi ini ada satu kalimat, satu quotes. Everything comes in circles. The old wheel turns and the same soak comes up. It's all been done before and will be again. Kutipan dari satu detektif fiksi ya, Sherlock Holmes, dari novel ketiganya, The Valley of Fear. Ini novel ketiga atau novel kedua ya? Lupa. Jadi intinya roda itu berputar ya. Apa yang terjadi di masa lalu akan terjadi lagi begitu selanjutnya gitu. Kemudian bisa juga Anda artikan sebagai roda. Jadi kalau pernah bahagia, sekarang sedih, jangan khawatir, nanti akan juga bahagia kembali. Dan juga ketika bahagia, jangan lupa, nanti ada loh saat-saat Anda sedih, semacam itu. Saat ini kita semua sedang bersedih karena tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa nongki-nongki. Jangan khawatir, karena di masa depan pasti ada saat dimana kita bisa bahagia ya. Dan juga satu kutipan yang paling saya suka adalah just do your best and let God do the rest. Untuk mata kuliah ini silahkan usahakan yang terbaik. Please all out gitu ya ketika mengerjakan sesuatu. Ketika Anda berusaha semaksimal mungkin, tentu Tuhan akan memberikan yang terbaik juga untuk Anda. Ya sekian dulu ya penjelasan di awal kelas, bagaimana kelas berlangsung. Silakan pertanyaan yang tadi sudah chat akan saya periksa di live chat, kemudian kita akan diskusikan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya, hari Jumat tepat kita akan bertemu lagi. Akan saya sampaikan video tentang gambaran umum manajemen aset. Ya, gambaran umum kelas kita tentang materi, capaian pembelajaran, sikap, dan RPS
kontrak kuliah ya akan saya sampaikan semuanya hari Jumat, sehingga penting sekali bagi Anda untuk hadir dan juga untuk menyimak. Alright, that's all for today. See you next meeting. Bye bye.